Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Andika Firman. Kali ini kita akan berbagi ilmu tentang fungsi-fungsi dasar pada formula Excel. Nah, pada kali ini saya akan membahas 3 fungsi dasar pada Excel. Itu yang pertama, fungsi penjumlahan, fungsi perkalian, dan fungsi pembagian. Oke, tanpa panjang kali lebar, kita langsung ke pembahasan saja. Nah, di sini kita membutuhkan satu tabel bantu, itu kita sebut tabel data. Nah, nanti teman-teman bisa buat format seperti pada tampilan berikut ini. Jadi ini nantinya kita akan gunakan sebagai data yang akan kita implementasikan ke dalam formula fungsi perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Nah, di sini kita coba mengisi saja data pada tabel yang ada di depan layar teman-teman semua. Ini bebas ya kita ngisinya, bisa teman-teman ganti sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya mengisi ke dalam tabel tersebut menggunakan kebutuhan bahan-bahan dapur dan juga non dapur atau seperti deterjen, gula pasir, beras. Nah, itu teman-teman bisa custom, bisa ubah sesuai dengan yang teman-teman mau. Nah, nanti di kolom jumlah teman-teman isikan berapa jumlah yang terjual daripada item yang ada di sebelahnya. Karena ini kita kasih nama judul laporan penjualan, jadi ini adalah item-item yang terjual daripada toko Mari Belajar. Nah, untuk kolom harga satuan itu teman-teman isi harga satuan daripada item yang ada di sebelah kiri. Oke, nah ini saya isi dulu ya. Jadi ini tuh formula yang benar-benar basic, benar-benar dasar sekali ya, yang akan kita pelajari. Jadi boleh dikata ini untuk orang awam, jadi orang yang pertama kali banget nih bermain di Excel. Nah, ini saya isi dulu nih semua harga satuan daripada item-item yang ada di sebelah kiri. Oke, nah di sini kita ini saya format dulu menjadi format angka ya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan fungsi yang pertama, yaitu fungsi daripada penjumlahan. Nah, di fungsi penjumlahan ini kita bisa menggunakan 2 metode. Jadi metode yang pertama itu kita menggunakan atau secara opsi manual, yaitu menggunakan, jadi jumlahinnya satu-satu nih, dijumlahin satu-satu dari atas sampai dengan ke bawah menggunakan simbol atau tanda plus atau tanda tambah yang biasa kita kenal. Nah, jadi dari semua item yang ada di jumlah itu kita tambahkan satu-satu dengan cara diklik, jadi sama dengan, habis itu kita sorot kolomnya, kemudian kita tambahkan simbol tambah seperti yang tampil di atas ya. Nah, ini udah ke total semua menggunakan opsi manual, menggunakan tanda plus. Nah, di sini khususnya untuk fungsi penjumlahan kita juga bisa menggunakan fungsi automatic penjumlahan atau biasa dikenal dengan fungsi auto sum. Ya, jadi caranya cukup mudah banget, mudah sekali ya. Jadi teman-teman tinggal mengarahkan
di baris berapa, di kolom berapa yang akan dijumlahkan datanya. Ya, di sini kita akan menjumlahkan data yang ada pada kolom D. Nah, ini tinggal di kursornya diarahkan ke kolom D12, kemudian klik simbol yang autosum tadi, maka akan terjumlahkan secara otomatis. Nah, jadi ini fungsinya autosum ya, jadi dia otomatis menjumlahkan baris yang akan dijumlahkan. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi perkalian. Nah, di sini sih fungsi perkalian ini untuk mengalihkan antara baris D dengan baris E, atau menghitung harga daripada harga satuan yang telah terjual. Nah, di sini formulanya itu adalah sama dengan baris D D4 dikalikan dengan baris E7. Nah, itu nanti teman-teman tinggal copy formulanya ke bawah, atau bisa juga dengan mendrag ya, jadi mendrag atau memblok dari baris yang terakhir di drag ke bawah. Jadi istilahnya itu ketika kita mau narik satu baris ke bawah itu adalah drag. Nah, di sini kita gunakan fungsi perkalian. Nah, untuk menjumlahkan dari total perkalian itu kita gunakan kembali fungsi daripada penjumlahan, yang secara otomatis kita menggunakan fungsi autosum. Kemudian lanjut yang terakhir, fungsi pembagian. Nah, di sini kita akan mencoba mencari rata-rata penjualan per hari. Nah, di sini kan pada title-nya di atas, pada judulnya di atas itu sudah ada, yakni laporan penjualan toko Mari Belajar selama 15 hari. Jadi item-item yang ada pada tabel ini yang teman-teman lihat itu adalah hasil penjualan selama 15 hari. Nah, jadi kita mau tahu berapa sih sebenarnya penjualan per hari secara rupiah daripada toko Mari Belajar ini. Nah, itu kita menggunakan fungsi mencoba menggunakan fungsi daripada pembagian. Ya, jadi di sini penjualannya selama 15 hari. Jadi dari total 1.359.000 sekian itu kita bagi dengan 15 hari. Kenapa 15? Karena sesuai dengan judul daripada laporannya adalah selama 15 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu jumlah rupiahnya berapa sih, itu tinggal dibagikan dengan 15 hari. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman menuliskan judulnya bukan 15 hari, misalnya 20, berarti tinggal dibagi 20 saja. Nah, itu sih sebenarnya fungsi dasar tadi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini secara singkat ya, jadi ada 3 poin. Yang pertama, untuk fungsi ada 3 poin. Yang pertama itu untuk fungsi penjualan, untuk operasinya atau untuk menjalankannya kita dapat menggunakan simbol daripada tanda tambah atau plus untuk melakukan proses penjumlahan. Tetapi jika teman-teman merasa atau misalnya datanya ada banyak, terlalu banyak datanya, lebih dari 20 baris misalnya, nah itu sangat direkomendasikan bagi teman-teman untuk menggunakan fungsi daripada autosum. Karena autosum ini teman-teman gak perlu lagi nih menjumlahkan baris demi baris
untuk dapat mengetahui hasil dari penjumlahannya. Jadi tinggal arahkan kursornya di baris mana yang akan kita jumlahkan, kemudian klik auto sum-nya, atau kalau lebih familiar sih dengan logo yang seperti huruf M terbalik ya. Oke, lanjut yang kedua. Kesimpulan yang kedua, untuk fungsi perkalian teman-teman bisa menggunakan simbol bintang untuk memulai operasi perkaliannya. Kemudian yang ketiga, untuk fungsi pembagian teman-teman bisa menggunakan simbol atau tanda garis miring untuk melakukan proses pembagian data pada Microsoft Excel. Oke, sekian dulu pembahasan untuk Excel dasar bagi pemula edisi 1. Sampai berjumpa lagi di edisi kedua, pembahasan lanjutan untuk formula-formula Excel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.